Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini, NIM akhir 1110, kelas 1D dari Prodi Pendidikan Universitas Trunojoyo. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu membuat proyek akhir, yaitu temanya transaksi pembelian tiket kereta api secara pertama kita harus punya NetBeans, karena kita membuat Java dengan berhubungan saya sudah mendownload, sekarang saya akan membuka project saya di NetBeans. Yaitu pertama-tama kita membuat kelas terlebih dahulu. Untuk membuat kelas kita klik source page, klik kanan, dia akan muncul new. Ini ada Java class. Berhubungan saya sudah membuat kelas yaitu project akhir Java. Ini adalah project. Yaitu saya membuat kelas project akhir di mana saya menggunakan fungsi rekursi, yaitu fungsi rekursi adalah memanggil dirinya sendiri. Jadi fungsi ini dalam static ini, static string dan static in akan dipanggil di bagian bawah ini. Fungsi dari string adalah untuk menampilkan karakter, sedangkan in untuk menampilkan angka. Ini ada static string nama, static string tujuan, static jenis, static gas, static in pembayaran, private static string alamat. Pertama saya membuat inisialisasi konstruksi ataupun perintah dalam, yaitu di program project akhir ada string nama, string pergi, string k, string in ht, in bayar, dan string a. Itu ada nama sama dengan nama, tujuan sama dengan pergi, jenis sama dengan k, harga sama dengan ht, nama pergi, k, ht, bayar, dan a ini adalah variabel dari nama dan nama, tujuan, harga, pembayaran, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya saya membuat tampilan menu dengan menggunakan array. Berhubungan di sini, yaitu menampilkan menu nanti yang akan ditampilkan di bawah atau dipanggil di bawah. Ini saya menggunakan array. Menggunakan fungsi array multi-divisi. Sini saya juga membuat variasi untuk menampilkan menu pilihan. Dan ada nomor tujuan, serta harga. Saya membuat string jadwal dengan program array atau fungsi array multi. Di dalam fungsi array ini, dalam fungsi array multidimensi ada perulangan yaitu for. In i sama dengan 0, i kurang dari 6, plus, dan juga for in j sama dengan 0, j kurang dari 3, plus, di mana 6 ini adalah baris dan 3 ini adalah kolom. Ini nanti akan memanggil atau memproses array dan menampilkan dalam 6 baris 3 kolom. Dan akan panggil sistem outprint jadwal dengan string jadwal, i sebagai baris dan j sebagai kolom. Terus di bawahnya saya membuat variasi atau sistem outprint biasa dengan menggunakan nomor kereta, jenis kereta, harga. 1. Ekonomi 98% dengan diskon 98%. 2. Express dengan 95%. 3. Is dengan 97%. Dan ini, outprint ini akan jadi satu dengan program array di atas atau di atas. Apa perbedaan sistem outprint dengan sistem outprintln? Mana sistem outprintln akan menambahkan baris baru di bawah, sedangkan sistem outprint tidak menambahkan baris baru di bawah. Kemudian tahap selanjutnya saya membuat tahap menggunakan input dengan tipe data string. Di sini saya membuat public string nama dengan string variabel nma dengan menggunakan scanner nama sama dengan new scanner sistem ini. Di mana apabila ada scanner
harus diikuti dengan import Java anti-scanner karena ini adalah sudah sepasang ya. Apabila tidak dikasih itu, program akan menjadi. Dan di bawahnya saya membuat system out print untuk memasukkan bayar. Nanti di sini akan ada inputan keyboard dengan variabel BR. String nama sama in bayar ini sama ya menjalankannya. Di mana setiap public string nama atau public string in atau setiap public string di sini akan diakhiri dengan return. Apa fungsi return? Fungsi return yaitu untuk mengakhiri sebuah public class dan agar public class ini tidak berjalan terus-menerus atau akan menjadi keeroran. Itu dan akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan nanti di bawah. Untuk tahap selanjutnya, setelah membuat tahap menggunakan input dengan data string dan integer, kita menggunakan public string untuk pemilihan jenis kereta. Yaitu ada public string kereta dengan variabel AB. Jenis sama dengan AB. Kenapa ini jenis? Karena kita memanggil statik yang ada di atas. Ada static string yaitu jenis. Ini di dalam public string kereta ini saya memakai perulangan yaitu switch. Saya memakai perulangan switch ini juga ada case 1 sama C2 jenis ekonomi, big, case 2 jenis express, big, case 3 jenis. Kenapa semua case diakhiri dengan big? Agar tiap kita memilih salah satu case, kita tidak akan jalankan terus-menerus sampai case akhir. Jadi, program ini akan berhenti sampai apa yang kita inginkan. Jika kita memilih satu, jadi kita akan menampilkan ekonomi saja, tidak berjalan terus-menerus. Dan jangan lupa setiap public string kita akhiri dengan return. Selanjutnya, saya membuat public string untuk pemilihan tujuan kereta, yaitu public string TJ, string dengan pilih, dan variabel pilih. Switch, di sini saya juga menggunakan perulangan atau looping switch. Ya. Ada case 1 sampai 6 sesuai dengan dari data menu di atas ada tujuan Solo. Pertama adalah tujuan Surabaya Kota, Solo, Semarang, Jogja, Jakarta, dan Ngawi. Setiap case juga diakhiri dengan tick. Kemudian di sini ada red tujuan untuk menghentikan public string dari tujuan ini. Kemudian membuat public integer untuk menetapkan harga tiket kereta. Yaitu saya membuat public integer TKT string dengan pergi dengan variabel pergi ya. Saya di sini juga menggunakan perulangan case yaitu ada 6 Surabaya Kota dengan harga 13.000, Solo dengan harga 70.000, Semarang dengan harga 120.000, Jogja dengan harga 220.000, Jakarta dengan harga 350.000, Ngawi dengan harga 20.000. Dan jangan lupa diakhiri dengan return. Yaitu tahap selanjutnya saya membuat alur proses setelah pemilihan harga tiket dari data yang di atas tadi. Yaitu saya membuat public in biaya. Di mana biaya harga tiket ini akan dikalikan dengan diskon dalam jenis kereta. Itu di sini saya membuat atau memakai seleksi kondisi yaitu if else if. Ada jenis ekonomi sama dengan ekonomi dengan harga dikali diskon di sini ya. Ada jenis kereta dengan harga dikali diskon. Kemudian saya membuat public in total, di mana ini adalah pembayaran. Apabila nanti kita membayar kurang pembayarannya akan memunculkan maaf transaksi saldo Anda tidak cukup.
Dan apabila kita melampaui bayaran akan menampilkan transaksi Anda lunas. Dan di sini saya juga menggunakan seleksi kondisi yaitu if dan else. Nah, di bawahnya ini adalah penampilan hasil dari semua proses. Kita akan ke bawah dulu, yaitu ada pengontrol, di mana ada public static void main, yaitu ada scanner put, ya ini, dan di sini ada string a. Dan selama datang saya juga menggunakan sistem out println a to uppercase, yaitu di mana dari to uppercase yaitu merubah kalimat kecil menjadi kalimat kapital, merubah huruf kecil menjadi kapital di dalam running nanti. Ini ada project data, project akhir data. Semua data-data yang di atas akan dipanggil di sini. Sampai akhir. Ya. Terus kita ke atas lagi, yaitu untuk mencetak cat. Di sini adalah penampilan hasil dari semua proses. Public void fill dari string nama, pergi string k, in ht dan in bayar. Dimana di sini saya membuat variasi juga. Dan di sini ada string pilih. Saya juga menggunakan for untuk perulangan. String ulang, y ulang equals for s. Ada scanner pun juga, ada in jumlah dan in y. Dimana in jumlah ini nanti akan berguna di dalam perulangan. Misal, nanti kita ada 2 penumpang, di sini akan harga tiket dikali 2, dikali sesuai jumlah penumpang. Ini juga menggunakan for in, i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, i plus plus. Ini ada nama penumpang, harga tiket, harga total, jumlah penumpang, tujuan, jenis kereta, hasil diskon. Di sini juga ada bayar ya, bayaran. Ada terima kasih, variabel terima kasih. Ini juga ada apakah Anda sudah yakin dengan cetakan ini? Nanti juga akan ada hasilnya di running. Jadi kita running program tersebut. Kita klik project akhir, kita klik kanan, pilih running. Apabila tidak seperti ini, kita bisa klik Shift plus F6 secara langsung. Berhubungan saya menggunakan klik kanan, saya klik running. Kita run file. Baik, di sini sudah tampil yaitu running dari program. Itu ada selamat datang. Yang tadinya selamat datang adalah huruf kecil berubah menjadi huruf kapital. Kemudian ada menu pilihan yaitu Surabaya Kota, Solo, Semarang, Jogja, Jakarta, dan Ngawi. Di mana tadi ini menggunakan fungsi array multidimensi. Terus di sini ada nama penumpang, ada juga keterangan, informasi pengisian. Setiap nama penumpang mohon diberi keterangan sesuai dengan jumlah penumpang. Contoh nama penumpang 1, untuk penumpang kedua yaitu nama P2. Di sini saya akan membuat 2 penumpang. P2. Kita enter. Kemudian saya akan memilih yaitu jurusan Surabaya Kota. 1 dan enter lagi. Kita memilih jenis kereta. Saya memilih kereta ekonomi. Ya, 1. Enter. Kita membayar 2 orang ya kita bayar 5.000. 10.000. Kita enter. Di sini akan memunculkan transaksi lunas. Jadi pembayaran kita
dari apa yang harus kita bayar. Kemudian saya akan mencetak tiket, yaitu 2. Ini saya memasukkan bayar. Saya membayar 50.000. Juga membayar 50.000. Di sini sudah ada hasil cetakan, yaitu Nina penerima 1 dengan harga tiket 12.740 satu orang, dan jika 2 orang 25.480. Jumlah penumpangnya ada 2. Tujuan Surabaya Kota, jenis kereta ekonomi, hasil diskonnya yaitu sesuai harga. Bayarnya tadi 50.000. Ini sudah ada 2 hasil cetak tiket. Apakah Anda sudah yakin dengan benar? Misal Anda sudah yakin, jadi kita pilih N. Semisal Anda masih ragu, kita pilih G. Kita akan mencoba pilih G. Ini harga tiket, jumlah penumpang 2. Lagi. Jika kurang yakin, apabila sudah yakin karena ini menghasilkan hasil yang sama, kita akan memberhentikan running, yaitu dengan masukkan N. Program ini akan berhenti. Jadi seperti dari running program yang tadi, yaitu transaksi pembelian tiket kereta api secara baik. Sekian dari program akhir saya. Apabila ada salah-salah kata atau kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.